Yuk para sahabat sektor 7 dan manual lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan banyak terima kasih karena sudah berkenan untuk mengklik video ini. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan juga komen agar Mimin tambah semangat bikin kontennya ya guys. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada part sebelumnya diceritakan bahwa tokoh utama kita, Siwo, dipindahkan ke dunia siluman dan diberi ujian dengan melawan siluman mulut besar. Setelah terkena beberapa pukulan, akhirnya Siwo pun bisa mengalahkan siluman mulut besar tersebut dengan penampilannya yang berubah dari sebelumnya yang berbadan tambun menjadi lebih atletis dan six pack. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah melalui hal tersebut, tiba-tiba diperlihatkan di hari berikutnya Siwo pun curhat kepada teman sekolahnya. Dan penampilan Siwo pun kembali menjadi berbadan tambun lagi. Siwo bercerita bahwa dalam mimpinya dia berpindah ke dunia siluman dan mengalahkan siluman mulut besar. Tapi hanya sebatas itu, tidak ada kelanjutannya lagi. Dan Siwo pun juga heran kenapa bisa bermimpi seperti itu. Menanggapi cerita Siwo, temannya berujar bahwa mimpinya sungguh seru. Dan pada akhirnya Siwo juga akan memenangkannya. Akan tetapi Siwo berkata bahwa mimpi itu tidak seru sama sekali. Karena dia terus-terusan dihajar dan hanya bisa membalas dengan membantingnya sekali saja. Lalu teman Siwo berkata bahwa jika Siwo bisa membantingnya itu merupakan hal yang aneh. Karena biasanya dalam mimpi kita hanya melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Sedangkan kau kan tidak pernah belajar gulat sama sekali dan hanya pernah belajar boxing untuk diet. Siwo pun membenarkan bahwa hal itu sangat aneh karena mimpi itu terlihat sangat nyata. Bahkan rasanya sudah mengetahui gerakan itu sejak awal. Dan jika disuruh untuk mengulanginya, pasti dia bisa melakukannya. Temannya pun berujar bahwa sepertinya Siwo terlalu terhanyut dalam mimpi. Agak kesal dengan hal itu, Siwo berkata bahwa dirinya hanya bercerita saja dan mengatakan mungkin karena belakangan ini Siwo terlalu stres karena terobsesi menjadi kurus hingga dalam mimpi pun mustahil jika badannya bisa berubah menjadi kurus dan berotot. Akan tetapi ternyata yang merupakan mimpi adalah saat obrolan Siwo dengan temannya tersebut. Hal itu dikarenakan Siwo pingsan setelah membanting siluman bermulut besar. Setelah tersadar dari pingsannya, Siwo pun dikejutkan dengan suara kakek Mang Tai yang menyapanya karena Siwo sudah sadar. Dan sambil mendekati Siwo bersama dengan seorang wanita yang belum diketahui namanya. Kakek Mang Tai mengatakan bahwa Siwo pingsan dalam posisi berdiri dan ragu berapa lama lagi Siwo akan sadar. Mengetahui bahwa ternyata itu bukanlah mimpi, Siwo pun panik dan terjatuh setelah melihat siluman yang dikalahkannya dan tidak percaya jika dia sudah melawan monster tersebut, serta khawatir bagaimana dengan rumahnya. Akan tetapi menyadarkan dari kekhawatirannya, kakek Mang Tai menanyakan bagaimana pendapatnya kepada wanita yang bersamanya. Wanita itu mengatakan bahwa sejujurnya agak mengecewakan. Dan ini juga pertama kalinya dia melihat setengah manusia. Tapi setelah melihatnya, ternyata hanya makhluk yang bodoh dan menyedihkan. Dan meragukan bahwa Siwo mempunyai darah goblin, tambah wanita itu. Lalu kakek Mang Tai pun berujar bahwa bukannya sudah ada bukti dengan mengalahkan siluman bermulut besar itu. Menanggapi hal itu, wanita itu pun berujar bahwa yang dilawan Siwo hanya makhluk yang tak bisa dianggap sebagai siluman. Karena dia tidak bisa menggunakan sihir dengan baik dan hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. Dalam keadaan itu pun, Siwo sudah kesulitan menghadapinya. Lalu Siwo pun menanyakan kepada kakek Mang Tai bahwa bukti yang dimaksudkan di awal sudah dia selesaikan. Berarti dirinya sudah bisa pulang ke rumah. Menanggapi hal itu, kakek Mang Tai pun berujar bahwa Siwo sudah membuktikannya dengan hebat dan sudah memutuskan semenjak Siwo pingsan tadi. Dan diperlihatkan juga bahwa para siluman yang sedang berkumpul di sana tidak mempercayai hal tersebut. Karena Kang Du atau nama lain dari monster yang bermulut besar terkapar hanya dengan satu kali banting saja.
dan mengira Siwo menyembunyikan kekuatannya karena tidak terlihat sekuat itu. Serta para siluman pun sepakat bahwa Siwo memiliki darah goblin, dengan bukti memakai gulat goblin yang sudah lama tidak mereka lihat. Seakan memotong obrolan para siluman tersebut, kakek Mangtai memberikan pengumuman bahwa dirinya yang merupakan hakim siluman semenanjung memutuskan, dengan ratusan siluman yang berkumpul sebagai saksinya bahwa Choi Siwo bukanlah seorang manusia, melainkan seorang siluman. Jika tidak ada yang keberatan, maka semua boleh meninggalkan tempat ini dan sebarkan apa yang terjadi di sini ke seluruh pelosok semenanjung. Lalu mereka pun membubarkan diri, sembari ada yang berujar bahwa perayaan kali ini pasti akan seru dengan munculnya goblin. Setelah itu, kakek Mangtai memberitahu kepada Siwo bahwa namanya akan dimasukkan ke dalam daftar sebagai seekor siluman. Dengan begitu, tidak akan ada yang membunuh atau melukai Siwo tanpa alasan yang kuat. Mendengar hal itu, Siwo pun mengiyakan dan menyimpulkan bahwa dirinya sekarang bisa pulang. Akan tetapi, wanita yang bersama kakek Mangtai mengatakan bahwa Siwo sangat menyebalkan dengan berpura-pura bodoh atau memang benar-benar bodoh. Karena sekarang dirinya adalah siluman, maka belum bisa diizinkan kembali ke dunia manusia sebelum berumur 500 tahun. Dan belum diakui memiliki kemampuan untuk menyembunyikan identitasnya di antara para manusia. Mendengar hal itu, Siwo bingung dan berujar bahwa dirinya bukanlah orang yang suka berbuat onar, tidak pernah sekalipun melukai orang, dan selalu hidup dengan tenang. Lalu sambil mengeluarkan aura membunuh yang kuat, kakek Mangtai pun berujar bahwa jika Siwo masih belum paham juga, dia tidak ada pilihan lain selain membunuh Siwo. Merespon aura membunuh dari kakek Mangtai, Siwo pun melompat jauh ke belakang dengan sekali lompatan, seakan menghindari tanda bahaya dari pancaran aura kakek Mangtai. Sambil memegang jenggotnya, kakek Mangtai merasa puas karena Siwo sudah mulai terbiasa dengan kekuatannya, dan berujar bahwa Siwo boleh menganggap dirinya sebagai manusia. Akan tetapi tubuhnya jelas-jelas sudah menjadi tubuh siluman. Kekuatan luar biasa spesies goblin adalah yang terbaik di antara para siluman. Meski kondisi Siwo seperti anak yang baru lahir, akan tetapi kekuatannya sudah puluhan kali lipat dari kekuatan manusia biasa. Dan juga tubuh manusia biasa pasti akan hancur hanya dengan sedikit tempaan saja, tambah kakek Mangtai. Namun Siwo keberatan jika harus menunggu selama 500 tahun. Menanggapi hal itu, kakek Mangtai berujar bahwa sebenarnya Siwo hanya perlu menunggu selama setengah tahun saja, karena batasan 500 tahun ditetapkan oleh Raja Siluman saat ini. Hal itu dikarenakan 666 tahun yang lalu, semua siluman bisa seenaknya keluar masuk ke dunia manusia. Mereka takut kepada para siluman dan hanya bisa berlari, serta mereka akan bergantung kepada siluman yang lebih kuat dan lebih bersahabat, yang ditakuti dan dipuja layaknya seperti dewa. Namun setelah Raja Siluman yang baru naik tahta tidak menyukai hal tersebut, di hari penobatannya dia menambahkan peraturan baru dengan darah para siluman yang dikalahkannya, di mana peraturan tersebut adalah dilarang menampakkan diri atau sekedar mendekati manusia. Berkat peraturan tersebut, sekarang para manusia mengabaikan keberadaan para siluman, bahkan dianggap sebagai takhayul yang tidak nyata. Akan tetapi hal itu akan segera berakhir karena setengah tahun lagi masa jabatan Raja Siluman akan berakhir, dan beliau akan turun tahta. Jadi aturan yang dibuatnya akan menjadi kertas kosong. Hari itu merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh para siluman selama 666 tahun, yaitu Malam Para Siluman, di mana seluruh penghuni dunia siluman akan pergi ke dunia manusia dengan tujuan membangkitkan rasa takut dan rasa hormat yang selama ini dilupakan. Lalu kakek Mangtai juga menambahkan bahwa pilihan kembali berada di tangan Siwo. Dia akan menunggu selama setengah tahun atau berlatih menggunakan kekuatannya. Mendengar hal itu, muncul pertanyaan dari Siwo, yaitu bagaimana dia melatih kekuatannya dan bisa sekuat apa jika dia menguasainya, ujar Siwo dengan wajah yang serius. Dan Siwo pun juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan para siluman bebas memasuki dunia manusia, karena di sana ada banyak hal yang berharga yang harus dilindungi oleh Siwo. Lalu
Kakek Mangtai berkata bahwa dirinya tidak bisa menjamin sepenuhnya. Akan tetapi, darah goblin yang mengalir dalam tubuh Siwo itu sangat kuat. Entah bisa dibandingkan dengan goblin murni atau tidak. Tapi jika bisa menggunakan setengah dari kekuatan itu dengan benar, maka tidak akan ada yang berani mengganggu para manusia. Walaupun kemungkinannya kecil, tapi bukan berarti menjadi hal yang mustahil. Jika Siwo menang dalam festival dan menjadi Raja Siluman, dia bisa membuat aturan itu kembali, ujar kakek Mangtai kepada Siwo. Akan tetapi wanita yang bersama kakek Mangtai meragukan hal itu, karena mungkin dia bisa mengalahkan seekor siluman. Namun tidak mungkin dia bisa bertahan hidup di festival. Menanggapi hal itu, kakek Mangtai malah berujar bahwa dia terlambat memperkenalkan wanita itu kepada Siwo. Lalu, kakek Mangtai pun memperkenalkan wanita itu yang bernama Solhwa dan merupakan salah satu perwakilan yang akan maju ke festival seperti Siwo. Merasa tidak penting memperkenalkan dirinya kepada Siwo, Solhwa pun berujar bahwa dia datang bukan untuk berkenalan dengan Siwo, tapi untuk melakukan ujian agar dirinya bisa masuk ke dunia manusia. Kakek Mangtai pun menanggapinya dengan berkata kepada Siwo bahwa dia mirip seperti Siwo. Usianya masih sangat muda, tapi sudah ingin memasuki dunia manusia. Ujiannya tertunda karena kesibukan kakek Mangtai, makanya dia terus membuntuti kakek Mangtai. Solhwa pun bersikeras bahwa hari ini dirinya harus diuji, dan merasa bahwa dirinya tidak perlu diuji karena dalam hal sihir transformasi ataupun kekuatan siluman, ada banyak siluman berusia 500 tahun yang lebih lemah darinya. Akan tetapi kakek Mangtai mengatakan bahwa justru karena hal itu sulit menilai kekuatan dari Solhwa. Sebab yang digunakan untuk menyembunyikan diri bukan cuma kekuatan itu, melainkan kontrol diri dan juga kesabaran. Dengan wajah yang serius, Solhwa pun berujar bahwa dia mengetahui hal itu. Tapi hal itu jangan digunakan sebagai alasan untuk mengabaikannya. Lalu kakek Mangtai mengatakan bahwa mana mungkin melakukan hal itu. Jika ingin melakukannya, maka Solhwa tidak akan dipanggil ke sini. Lagi pula, perayaan besar sudah ada di depan mata. Dan dalam waktu 6 bulan, peraturan yang mengekang para siluman akan terhapus. Jadi, buat apa meladeni Solhwa jika kakek Mangtai sedang sibuk? Kakek Mangtai juga mengatakan bahwa Solhwa sangat beruntung, karena untuk memastikan bisa atau tidaknya berbaur dengan sempurna di dunia manusia ini adalah kesempatan yang bagus bagi Solhwa. Karena Choi Siwo tidak ada bedanya dengan manusia, jadi ini bisa jadi ujian terbaik untuk menilai kelayakannya, ujar kakek Mangtai. Kakek Mangtai memberikan sewaktu 1 bulan untuk Solhwa mengajari Siwo tentang dasar-dasar kemampuan siluman termasuk sihir transformasi juga. Dan setelah 1 bulan sudah cukup pencapaiannya, maka mereka berdua diizinkan untuk pergi ke dunia manusia. Mendengar hal itu, Solhwa pun marah dan berujar bahwa dia pesimis bisa mengajari Siwo dalam waktu 1 bulan. Dan berujar bahwa lebih baik mengatakannya dari awal jika dia tidak boleh pergi ke dunia manusia. Lalu kakek Mangtai berujar bahwa berarti tidak ada ruginya menunggu selama 6 bulan lagi. Toh lagi pula tidak ada bedanya jika bisa pergi sebulan lebih cepat. Mau menyerah atau bertekad mengajari Siwo, semua terserah pada Solhwa. Karena menurutku dia punya banyak potensi, ujar kakek Mangtai sambil pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah perginya kakek Mangtai, Solhwa bertanya kepada Siwo apakah dirinya tahu tentang kekuatan siluman. Dengan singkat, Siwo pun menjawab tidak tahu. Dan tiba-tiba ekspresi Siwo berubah karena monster bermulut besar yang dibantingnya tadi kembali bangun tepat di belakang Solhwa. Siluman mulut besar itu pun berujar kepada Solhwa, "Siluman rubah, kakek Mangtai pergi kemana?" Dan Siwo merupakan miliknya karena pertarungannya belum selesai, menurut siluman bermulut besar. Menanggapi hal itu, Solhwa berujar bahwa sungguh memuakkan dan pantas jika siluman mulut besar sepertimu sering direndahkan. Berbeda dengan manusia yang tak memiliki perbedaan yang signifikan di setiap sukunya. Tapi para siluman memiliki perbedaan yang sangat besar berdasarkan spesies dan darah keturunannya, mulai dari perbedaan potensi, kemampuan khusus, dan kemampuan khas yang dimiliki masing-masing, yang menciptakan perbedaan level di antara para siluman.
Diketahui bahwa goblin berdarah murni saat ini telah musnah. Karena itu, ada banyak opini yang menyatakan keturunan mana yang berada di level tertinggi di semenanjung Korea ini. Dengan mengesampingkan gengsinya, maka para siluman yang akan memberikan jawaban yang sama, yaitu siluman rubah yang menyembunyikan 9 ekornya. Itulah yang paling mendekati level tertinggi siluman di semenanjung. Apakah yang akan terjadi setelahnya? Kita akan melanjutkan di video berikutnya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Sektor 7 agar admin tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih sudah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.